Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Rafiki, NIM 119260016. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai farmakologi obat kaptopril. Kelompok 5 ini terdiri dari saya pribadi, Ihsan Rafiki, dan teman-teman saya. Halo, nama saya Mas Raulian Rini, NIM 119260052 dari kelas farmasi C, kelompok 5 farmakologi dasar dengan nama obat kaptopril. Perkenalkan, nama saya Inge Maharani Ivo, NIM 119260163 dari kelompok 5 kaptopril. Saya Lutfiana Zahra, NIM 119260143 Farmasi C dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai obat dengan nama generik kaptopril. Saya Zulfadzizah dengan NIM 119260128 dari farmasi C, kelompok 5. Kaptopril sendiri merupakan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pencegahan remodelisasi ventrikel pasca miokardial infark. Bentuk sediaan kaptopril ini adalah tablet. Kaptopril bekerja dengan cara menginhibisi enzim pengkonversi angiotensin atau ACE inhibitor. Selanjutnya akan dibahas mengenai fase farmaseutik, farmakodinamik, dan farmakokinetik yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Rumus molekul dari kaptopril adalah C9H15NO3S. Nama dagangnya antara lain ada Cassipril, Dexacap, Forten, Locap, Tenovac, Tensicap, dan masih banyak lagi. Kaptopril masuk dalam golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI yang memiliki aktivitas antihipertensi dan antineoplastik. Kaptopril digunakan sebagai terapi lini pertama pada hipertensi dan gagal jantung kongestif dengan efek terapi vasodilatasi secara sistemik dan menurunkan volume cairan intravaskular melalui pencegahan retensi natrium dan air. Farmakodinamik kaptopril dimulai dari SRAA atau sistem renin-angiotensin-aldosteron yang merupakan suatu mekanisme homeostatik untuk meregulasi keseimbangan hemodinamik, air, dan elektrolit. Kerja kaptopril secara kompetitif dengan SRAA adalah dengan menginhibisi enzim angiotensin converting suatu hidrolase karboksi peptida di peptida, karenanya mencegah konversi ACI1 ke ACI2 sehingga menurunkan kadar angiotensin 2 suatu vasokonstriktor reaktif. Akibatnya, sebagai umpan balik akan meningkatkan aktivitas renin dalam plasma darah, menurunkan sekresi aldosteron sehingga terjadi peningkatan kalium dalam jumlah sedikit dalam serum darah dan penurunan natrium dan volume cairan intravaskular, menginhibisi deaktivasi bradikinin sehingga kadarnya meningkat dan memberikan efek vasodilatasi. Dengan demikian, proses kerja obat kaptopril secara keseluruhan akan menurunkan resistensi vaskular, yaitu arterial di perifer secara sistemik. Kaptopril juga membuat peningkatan aliran darah ginjal, sedangkan GVR biasanya tidak berubah. Cardiac output dapat meningkat atau tidak berubah. Semuanya ini akan menurunkan tekanan darah sistol, diastol, dan rata-rata. Kaptopril juga dapat bekerja untuk menginhibisi angiogenesis tumor dengan cara menghambat kerja enzim metaloproteinase pada endotelial cell matrix dan migrasi sel endotelial. Di samping itu, kaptopril juga memiliki aktivitas antineoplastik independen terhadap efek obat pada angiogenesis tumor. Absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian obat ke dalam sirkulasi sistemik atau pembuluh darah. Adapun faktor yang mempengaruhi absorpsi obat diantaranya pertama ada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel obat, semakin cepat obat tersebut dapat diabsorpsi. Yang kedua ada sifat fisika kimia obat. Semakin rumit struktur kimia obat, maka akan semakin sulit untuk menembus membran sehingga semakin sulit obat tersebut untuk terabsorpsi. Selain itu, sifat senyawa lipofilik dari suatu obat dapat langsung menembus membran infusi pasif, serta obat yang tidak bermuatan atau tidak terionisasi akan lebih mudah juga untuk menembus membran. Yang ketiga, ada bentuk sediaan obat.
Tablet akan lebih mudah terabsorpsi daripada sirup ataupun larutan karena harus melewati proses dari disintegrasi, liberasi, dan disolusi. Faktor yang keempat yaitu dosis. Semakin besar dosis, maka semakin besar kadar obat di dalam darah. 5. Rute pemberian. Obat secara oral dengan intravena akan berbeda konsentrasinya di dalam darah. 6. Waktu kontak obat dan luas permukaan absorpsi. Semakin lama obat di dalam usus, maka akan semakin lama obat kontak sehingga semakin banyak obat yang terserap. Yang ketujuh ada pH absorpsi. pH basah lebih mudah diserap daripada asam jika di dalam usus. Keasaman pH hanya untuk membantu proses penetrasi saja. Yang kedelapan ada struktur membran. Jika ada infeksi, maka absorpsi akan berpengaruh. Mekanisme lintas membran pada absorpsi. Yang pertama ada difusi pasif. Obat tidak memerlukan energi untuk dapat menembus membran. Difusi pasif terbagi menjadi dua, ada yang melalui pori dan melalui cara meralut pada lemak penyusun membran. Jika melalui pori, semua senyawa yang berukuran cukup kecil dan larut dalam air dapat melewati kanal membran. Yang kedua, melalui cara meralut pada lemak penyusun membran, penembusan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau elektrokimia tanpa memerlukan energi, sehingga mencapai keseimbangan pada kedua sisi membran. Yang kedua, ada transport aktif. Obat memerlukan energi untuk melintasi membran dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada transport oleh pasangan ion. Senyawa yang sangat mudah terionkan pada pH fisiologik dengan pembentukan kompleks yang netral atau pasangan ion dengan senyawa endogen. Yang keempat, ada pinositosis. Membran akan membentuk sebuah cekungan untuk tempat obat tersebut melekat lalu dibawa melintasi membran menuju saluran sistemik atau pembuluh darah. Yang kelima, ada difusi terfasilitasi. Obat akan dibantu oleh protein pembawa dengan karakteristik tertentu agar dapat melintasi membran. Pemberian kaptropil secara oral memberikan penyerapan yang cepat dengan tingkat darah puncak sekitar 1 mg per mili yang ditemukan setengah sampai 1 jam setelah dosis 100 mg. Kaptropil sebagai dosis tunggal memiliki durasi 6-12 jam dengan onset 1 jam. Kaptropil diabsorpsi sebanyak 60-75% dan berkurang menjadi 33-40% dengan adanya makanan, serta 25-30% kaptopil akan terikat dengan protein. Waktu paru kaptopril dipengaruhi oleh fungsi ginjal dan jantung, di mana waktu paru kaptopril pada volunteer sehat dewasa 1,9 jam, pasien CHF 2,06 jam, dan pasien anuria 20-40 jam. Kaptopril diekskresikan melalui urin 95% dalam waktu 24 jam. Kaptopril cepat diabsorpsi tetapi memiliki durasi kerja yang pendek, sehingga bermanfaat untuk menentukan apakah seorang pasien akan berespon baik pada pemberian angiotensin converting enzim pertama. Dosis pertama, angiotensin converting enzim 2 harus diberikan pada malam hari karena penurunan tekanan darah mendadak mungkin saja terjadi. Efek ini akan meningkat jika pasien memiliki kadar sodium yang rendah. Obat kaptopril sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan dengan interval waktu yang sama. Jangan menurunkan obat atau menambahkan dosis tanpa sepengetahuan dokter. Absorpsi obat tablet kaptopril di dalam tubuh. Obat tablet kaptopril diminum secara oral melalui mulut, kemudian menuju ke kerongkongan. Dari kerongkongan, obat akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Saat di lambung, obat akan melakukan pelepasan atau biasa yang disebut dengan liberasi. Lalu, obat akan disintegrasi atau dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan granul. Kemudian, obat akan dilarutkan dalam cairan gastrointestinal atau yang biasa disebut dengan disolusi, sehingga zat aktif pada obat tersebut akan dilepas secara perlahan-lahan dikeluarkan menuju usus melalui kanal sphincter atau pembatas tiap organ yang terbuka menuju duodenum yang diolah secara enzimatik. Selanjutnya, obat akan bergerak menyeberang menuju jejunum dan ileum. Proses absorpsi terjadi menuju pembuluh darah yang ada di villi. Kemudian, obat terbagi menjadi dua bagian. Ada obat yang terikat dengan protein dan ada obat yang bebas. Obat bebas tersebut akan melalui vena porta menuju hati untuk melakukan proses selanjutnya. Distribusi obat atau yang lebih kita kenal dengan CDOB yaitu cara penyaluran obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
pada obat captopril didistribusikan ke dalam air susu ibu dengan konsentrasi sekitar 1% dari konsentrasi obat dalam darah maternal. Uji coba pada hewan juga menunjukkan captopril secara cepat dapat didistribusikan pada hampir seluruh jaringan tubuh kecuali susunan saraf pusat. Captopril juga terikat pada plasma protein, terutama albumin, sekitar 25 hingga 30%. Selanjutnya adalah proses metabolisme. Metabolisme yang meningkat akan mempercepat proses eliminasi obat dan menurunkan konsentrasi obat dalam plasma. Sehingga perlu diketahui apakah obat yang digunakan adalah jenis obat aktif atau bukan. Pada bagian kali ini akan dijelaskan bagaimana metabolisme pada obat captopril, di mana obat ini merupakan obat jenis aktif, yang mana jika obat ini dikonsumsi, obat ini akan aktif setelah dimetabolisme. Metabolisme captopril terjadi di hepar atau hati sekitar 50%. Hati berperan penting dalam mengontrol tingkat dan efektivitas obat dalam tubuh. Dan sebagian lainnya diekspresikan melalui urin 95%. Metabolisme ini terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Metabolit captopril berupa disulfida. Metabolit utama dari captopril adalah captopril dimer sebagai inhibitor enzim konversi angiotensin. Captopril bekerja dengan cara menghambat ACE inhibitor sehingga mencegah terjadinya perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini berfungsi untuk penyempitan pembuluh darah dan penalian natrium, sehingga menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Penghambatan angiotensin converting enzim atau ACE menyebabkan pembuluh darah akan lebih rileks, sehingga pembuluh darah akan melebar dan meningkatkan ekskresi natrium. Nah, inilah yang akan membuat tekanan darah akan menurun. Metabolit tadi menjalani proses interkonferensi yang reversibel. Sekitar setengah dari dosis captopril yang diabsorpsi secara cepat akan dimetabolisir, terutama menjadi disulfida captopril cysteine dan dimer disulfida. Diperkirakan bahwa obat lebih dimetabolisir secara ekstensif pada pasien dengan fungsi ginjal yang rusak daripada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Waktu paru biologis terjadi kurang dari 2 jam dari pasien dengan fungsi ginjal normal. Waktu paru captopril dan metabolitnya berhubungan dengan kreatinin clearance. Waktu paru meningkat sekitar 20-40 jam pada pasien kreatinin clearance kurang dari 20 ml per menit. Dapat lebih lama sekitar 6,5 hari pada pasien dengan anuria. Setelah melalui tahap metabolisme, obat masuk ke dalam tahap ekskresi. Ekskresi itu merupakan suatu proses di mana produk sisa metabolisme dan zat-zat yang tidak berguna lainnya dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ ekskresi. Organ yang terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal atau dengan urin. Obat yang diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolitnya. Selain ginjal, ekskresi obat juga terjadi melalui empedu ke dalam usus atau dengan feses dan paru-paru dengan udara ekspirasi. Ekskresi obat dan metabolitnya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menurun. Ekskresi dapat terjadi bergantung pada sifat fisikokimia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Captopril dan metabolitnya diekskresikan ke urin. Lebih daripada 95% dosis obat yang diabsorpsi akan diekskresikan ke urin dalam waktu 24 jam. Pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal, sekitar 40-50% dari obat yang diekskresikan ke urin berupa captopril yang tidak berubah. Sisanya sebagai dimers dari captopril disulfida dan disulfida captopril cysteine. Sekitar 20% dari dosis obat tunggal ditemukan pada feses dalam waktu 5 hari yang berupa obat tidak diabsorpsi. Obat captopril dapat dieliminasi melalui hemodialisa pada orang dewasa.